Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita pada hari Sabtu, tanggal 22 Mei tahun 2021, dipilih dari kitab Nahum pasal 1 ayat yang ketiga. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Dalam bahasa Batak, lebat do Jehovah tarimas alaina gogo situtu, saina luluhononda do. Jehovah mardongak kabahaba dohot halisusung perhitianna. Jala obudo orbuk lipat. Dalam bahasa Indonesia, Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa, tetapi ia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Ia berjalan dalam puting beliung dan badai, dan awan adalah debu kakinya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan, serta memeliharanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, nats ini adalah bagian dari perikop yang menjelaskan tentang murka Tuhan. Pada bagian ayat sebelumnya dituliskan tentang peringatan-peringatan yang keras dari Tuhan terhadap orang yang berkelakuan jahat. Di dalam konteks yang terjadi di Niniwe, disebutkan bahwa orang yang berlaku jahat adalah lawan dan musuh dari Tuhan. Akan tetapi selanjutnya di dalam nats pembacaan kita dikatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa itu adalah Tuhan yang panjang sabar. Tuhan berlaku sabar terhadap semua orang supaya jangan ada seorang pun yang binasa, tetapi supaya semua orang berbalik dan bertobat. Bandingkan dengan 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Apa pesan firman ini bagi kita? Pesan yang pertama, jangan anggap enteng dengan dosa-dosa pelanggaran kita, sebab tidak seorang pun luput dari hukumannya. Di surat Galatia pasal 6 ayat 7a dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Demikian firman Tuhan. Murka Tuhan itu sungguh dahsyat, tidak seorang pun yang dapat menahankannya. Pesan yang kedua, Tuhan memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Tuhan sangat mengasihi kita, tetapi Tuhan sangat membenci dosa-dosa kita. Oleh karena itu, murka Tuhan akan surut apabila kita bertobat dan memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Dan pertobatan tidak sekali untuk selamanya, melainkan harus berlangsung terus-menerus. Pesan yang ketiga, ingatlah pertobatan Niniwe. Sesungguhnya hukuman Tuhan akan berlaku atas kota Niniwe. Respon raja dan seluruh penduduk kota adalah berpuasa sebagai tanda berkabung dan menyesal. Di dalam doa, mereka memohon belas kasihan Tuhan dan sangat berharap akan pertolongan Tuhan. Melihat pertobatan seisi kota Niniwe itu, maka tergetarlah hati Tuhan dan akhirnya mengubah keputusan. Marilah meneladani sikap warga kota Niniwe ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Berbelas kasihanlah kepada kami ya Tuhan. Janganlah timpakan murka-Mu atas dosa-dosa pelanggaran kami. Kiranya Roh Kudus memampukan kami untuk bertobat dan berbalik kepada Amin. Kita akhiri pembacaan firman ini dengan bernyanyi dari kitab nyanyian nomor 183 ayat 1 dan ayat yang ketiga.